Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 16 November, hari Senin. Siang-siang jam setengah 10. Oke, hari ini rencana mau ke Semarang. Mau ngapain? Mau ke Semarang, niatnya ke mana? Klinik situ. Buat apa? Buat swab PCR. Kenapa sih kok mau swab gitu? Apakah ada sesuatu, ya kan? Jadi apa ya, COVID-19 nih yang udah berlangsung berapa bulan sih? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang November, udah hampir 9 bulan coy. Yang mungkin dulu orang anggapnya bukan suatu penyakit yang serius kali ya. Cuma dari lihat hasil data yang sudah ada, kasusnya sudah hampir mau 500.000 kayaknya ya. Tapi masih di atas 400.000 lah ya. Terus yang meninggal berapa sekian gitu kan, gara-gara nih COVID. Dulu sih awal-awal kayak percaya nggak percaya juga sih sama COVID nih, beneran ada nggak sih, atau cuma dibuat-buat doang gitu kan. Kok kesannya kayak gimana gitu kan. Jadi pengalaman gitu. Ternyata setelah sekian lama gue percaya kalau COVID itu memang ada, men. Virus COVID itu memang ada beneran, dan itu nyata, dan rasanya nggak enak karena gue ngalamin sendiri. Jadi alasan kenapa gua mau swab hari ini ya itu karena aku baru lulus karantina aja ya. Karantina 14 hari di rumah sakit darurat COVID ya, kayak semacam rusun gitulah di Kabupaten Kendal. Jadi dia menampung emang pasien-pasien yang terpapar virus COVID-19 ini, cuma dengan gejala ringan. Terus gimana sih kronologinya kok gue bisa sampai kena gitu kan? Gue orangnya apa ya, ya dibilang cuek sama corona sih enggak juga sih. Oh, kalau di tempat keramaian pasti pakai masker banget tuh, pasti. Alun-alun Kaliwungu coy, pemandangan siang hari. Gue di kerumunan, di tempat ramai pasti keluar, gue pasti masker, nggak lupa, pasti itu. Cuma emang kemarin kayak kendor gitulah, ke masjid nggak pakai masker. Istilahnya karena apa ya? Lihat orang-orang di sekitaran tuh pada santai kan, nggak pakai masker, tapi nggak ada yang kena, dan bener-bener nggak lihat secara langsung gitu pasien COVID tuh kayak gimana gitu tuh, nggak lihat gitu. Makanya kayak ya santai sembari setengah tidak percaya gitu dengan COVID, ya kan.
Terus pada suatu hari gue kan kerja tuh, dan di tempat kerjaan gue tuh gue tinggal di mes. Di mes tuh satu kamarnya 3 orang. Nah, temen gue dia badannya nggak enak tuh, tiba-tiba ngeluh, kok nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Wah, langsung curiga saya, Pak. Asli langsung curiga. Jadi dia nggak enak badan, kayak pilek gitu. Itu tanggal 16 Oktober. Jadi dia bener ngeluh, inget ya, dia ngeluh, dia nggak bisa ngerasain apa-apa, dia nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasain makanan. Udah itu udah curiga gue. Terus dia lapor ke klinik. Jadi di mes itu ada klinik. Akhirnya dia dinyatakan suspek dan dikarantina. Hari itu juga otomatis dong, gue juga ikut dikarantina ya kan, sama teman gue yang satu lagi. Nah, selang 2 hari dia di swab, terus 3 hari kemudian hasilnya keluar dan dia positif. Kaget dong gue, aduh positif coy, udah pikiran kemana-mana. Di saat tahu temen gue positif, entah kenapa badan gue langsung panas cuy. Panas men, badan gue coy, panas. Rasanya udah nggak enak, udah kayak mau meriang gitu ya kan, udah kayak mau pilek, aduh udah. Tapi gue pikir-pikir, kayaknya udah seminggu udah aman deh kan. Harusnya kan kalau memang terpapar ya seenggaknya 3 hari kerasa lah, ada efek lah gitu kan. Tapi selama ini masih fine aja coy. Nah, akhirnya gue dirapid dan hasilnya non reaktif. Akhirnya gue disuruh buat bisa keluar dari karantina bebas lah. Cuma kok lama-lama kok ada sesuatu, something gitu. Badan gue anget. Sore itu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 21 deh. Iya, tanggal 21 Oktober. Badan gua panas, mau pilek rasanya. Akhirnya gua minumin obat buat tidur. Malam bangun pagi udah seger lagi cuy. Hari Jumat tuh, hari Jumat udah seger, rasanya udah nggak panas lagi. Cuma emang hidung nih kayak apa ya, kayak pilek gitu dah, ada mampet-mampet dikit gitu. Lama kelamaan ya namanya pilek kadang emang nggak bisa nyium bau kan ya kan. Gimana sih rasanya ya kan pilek tuh. Cuma nggak meler bang. Nah, yang jadi pertanyaan itu, gua pilek tapi nggak meler, ada rasa mampet-mampet gimana gitu, sama penciumannya berkurang. Tapi buat ngerasain makanan masih bisa. Hari Sabtunya bang hilang, hari Sabtunya hilang dong. Jadi hari Sabtu sore itu gue bener-bener udah nggak bisa nyium bau. Bisa samar, padahal itu bau wangi sabun samar itu kudu deket dan harus dihirup dalam-dalam baru bisa. Curiga dong gue. Dan gue dirapid pun hasilnya non reaktif juga bang. Hasilnya non reaktif. Gue cuti, terus gue nggak mungkin dong langsung pulang dengan gejala seperti itu ya kan. Gue nggak berani pulang bang, di rumah ada anak kecil, ada orang tua. Asli gue nggak beneran pulang, gue pikiran banget.
bener-bener pikiran banget gue. Akhirnya mau nggak mau gue ke situ. Tanggal 30 itu gue ke situ. Hari Jumat pagi-pagi gue ke situ. Gue swab. Terus hasilnya kan nunggu nih H+1 kan. H+1 jam 12 siang hari Sabtu. Gue positif bang. Di situ gue malah merasa tenang. Karena apa? Gue bimbang, gue ragu dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Gue bimbang. Gue positif gak nih? Gue mau dablek juga, malah membahayakan orang lain ya kan. Bener-bener gue misahin diri dari semua orang tuh. Dan memang ketahuan gue positif. Gue tanyain sama kliniknya, positifnya gimana, kuat kah atau lemah kah, gitu gimana. Dia bilang ini masih kuat pak. Waduh ya sudah. Akhirnya mau gak mau gue lapor sama bidan desa. Dan itu memang rasanya nggak enak, asli serius. Covid tuh rasanya nggak enak di badan. Makan lo nggak enak, nggak bisa ngerasain apa-apa, lo nggak bisa nyium apa-apa. Rasanya tuh lemes badan tuh, nggak normal lah istilahnya. Pokoknya beda lah dari biasanya, asli. Jadi gitu dah rasanya nggak enak, nggak enak asli. Dan yang paling dalam rasanya tuh, yang paling bikin pusing itu kalau kita tuh nularin ke orang lain gitu. Kebayang nggak sih kita jadi penyebab orang lain terkena gitu? Enggak deh, udah deh, mendingan cukup di gua aja, stop. Udah habis itu mati, virus ini udah nggak ada lagi. Dampak sosialnya aduh berat pak. Jadi Covid ini nggak cuma berdampak pada badannya. Mungkin kalau yang OTG atau orang tanpa gejala dia nggak ngerasain apa-apa cuy. Semua yang ada gejala, dan gejalanya itu masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang cuma pusing doang, ada yang batuknya sampai parah gitu. Ada yang ya kayak gue ini, kayak mampet gitu, cuma nggak bisa ngerasain dan nggak bisa mencium bau. Tuh beda-beda tiap orang. Ada yang sampai demam tinggi banget, gitu kan. Kok macet sih, boy? Nggak muat nih. Jadi gejalanya sih masing-masing ya, tergantung imun kita kuat atau enggaknya. Dan emang pengaruh banget kalau emang ada penyakit bawaan cuy. Pengaruh. Makanya bahaya kalau yang sudah ada penyakit bawaan yang kronis gitu. Iya, bahaya. Dan yang paling besar adalah efek sosial, men. Kenapa gua bilang efek sosial? Karena ada sampai satu keluarga dikucilin sama tetangganya gara-gara corona. Padahal orang yang kena corona tuh harusnya dia dikasih semangat biar imunnya bisa cepat naik dan bisa cepat sembuh, virusnya cepat hilang gitu. Karena emang ngaruh banget kalau imun dan pikiran itu.
Kalau nggak bisa kelola stres, susah naik imunnya guys. Jadi corona itu memang ada dan rasanya nggak enak, asli nggak enak. Bahkan sampai sekarang pun gua ada di karantina 14 hari, tambah di rumah 3 hari, sama awal gejala totalnya udah hampir 25 hari, hampir sebulan. Penciuman gua pun masih belum 100% balik. Benar-benar belum 100% balik, dan tubuh gua rasanya masih aneh lah, belum normal 100% kayak waktu sehat dulu. Dan gue mau sharing gimana rasanya di karantina di rumah sakit darurat COVID selama kurang lebih berarti berapa ya? Hampir 13 harian lah, 13 hari. Gue awalnya ragu coy mau dibawa ke rumah sakit darurat COVID atau yang disebut RSDC ya. Awalnya gue ragu di sana nanti gimana kan, sendirian, diinfus, di ini, di itu. Dan ternyata semua apa yang gue pikirkan, apa yang ada di ekspektasi gue tuh nggak sesuai, man. Jadi bagi yang gejalanya ringan tuh nggak ada infus, emang disuruh karantina doang, disediain kamar, satu kamar buat 1 orang, di dalamnya ada TV, makan dikasih 3 kali sehari, men. Dan makanannya bergizi, buah ada, tuh dikasih. Kalau lo awal-awal masuk dikasih obat antivirus, kayaknya kalau nggak salah selama 5 hari berturut-turut tuh dapat antivirus. Sama tergantung gejala dan keluhan lu, dikasih obat sesuai dengan itu. Dan setiap jam 7 pagi disuruh keluar buat berjemur sama senam bareng-bareng sama perawat-perawat. Sama petugas-petugasnya juga. Jadi sebisa mungkin emang kita dibikin happy, kita dibikin seneng biar imunnya cepet naik, biar virusnya juga cepet melemah, cepet mati, kita juga cepet sembuh. Jadi bagi kalian semua, gua anjurin buat tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan tuh penting coy, emang penting, dan lakuin aja dengan bener lah. Kemana-mana kalau keluar udah pakai masker aja, sampai rumah ganti baju, nggak usah berkerumun, apalagi sama orang-orang yang nggak dikenal. Karena orang yang dikenal pun bisa membawa virus juga, berpotensi. Kita nggak ada yang tahu. Jadi intinya patuhi aja lah protokol. Asli serius, kena COVID tuh nggak enak. Jauh dari keluarga, lo nggak bisa kemana-mana. Pikiran cuy, di badan juga nggak enak. Kasihan orang-orang sekitar kita tuh, orang tua, anak kecil. Semoga COVID cepet hilang, COVID cepet pergi dari bumi, kita bisa hidup normal. Semoga udah gua aja nggak ada lagi yang kena, cukup. Yang lainnya juga nggak ada lagi yang kena. Karena emang bener-bener nggak enak, asli serius. Makanya nih sekarang mau
swipe buat mastiin semoga udah benar-benar negatif, gua udah bersih, jadi udah mantep lah. Udah negatif, semoga hasilnya negatif, udah mantep. Pergi kemana-mana, maksudnya kemana-mana ya kalau kita butuh, kalau kita perlu. Kalau nggak butuh sih mending di rumah aja, ngapain kan. Ini enak juga nih buat filtering, buat nyelip-nyelip nih CBR. Oke. Jadi itu aja sih saran gua. Pengalaman banget lah. Allah kasih kepercayaan gua buat ngerasain COVID. Biar bisa sharing-sharing. Jadi tetap ya, tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Ini gua rasa itu dulu aja deh sharing-sharing gua tentang COVID ini ya. Jadi COVID itu emang beneran ada, guys. Dan rasanya nggak enak, serius, nggak enak banget. Mending nggak usah. Apa kata pepatah tuh bener, mencegah lebih baik daripada mengobati. Udahlah, patuhin aja peraturan pemerintah, protokol yang dianjurkan pemerintah itu patuhi aja. Beribet. Dia udah deket sama kliniknya, bentar lagi sampai. Mungkin itu aja ya. Stay safe, men. Tetap jaga kesehatan, jaga imun. Jauhkan COVID dari kita semua, dari keluarga kita. Semoga nggak ada lagi lah yang kena COVID. Udah cukup. Semoga bersih, COVID segera hilang. Thanks, bro. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semarang padat banget jam segini. Semarang, men.